Tadi kan sudah disinggung, Bapak menyebutkan adanya mandala Kadipaguran, Pak. Wanasrama. Wanasrama di sini. Apakah temuan itu yang mendukung apa saja, Pak? Sebenarnya kalau kita sebut Wanasrama itu kita menyebutnya itu kan bukan hanya pada satu tempat, adanya satu tempat atau satu lokasi, tapi adanya beberapa lokasi yang menjadi satu kesatuan fungsi gitu ya. Di Klothok ini ada pertapaan ada, kemudian kemudian ada candi, kemudian ada patirtaan. Nah, tiga situs ini, jenis situs ini biasanya pada Wanasrama selalu menjadi satu kesatuan karena menyangkut dari, katakanlah kalau sekarang itu apa ya istilahnya SOP-nya ya, mungkin SOP-nya mereka melakukan aktivitas religi itu dari pertapaan gitu ya, sebelum mereka naik ke puncak, ke upacara di candi, mereka membersihkan diri di sini dulu, atau sebelum mereka melakukan tapa brata mereka harus membersihkan dulu di pertirtaan. Nah, seperti itu. Jadi ada korelasi yang tidak terpisahkan antara tiga situs ini. Itu yang bisa menjadi interpretasi kita, ini adalah sebuah Wanasrama. Di samping temuan di Selomangkleng yang mereliefkan orang-orang bertapa, gitu kan, ada orang-orang bertapa atau di situ di reliefnya itu, dan itu jelas sekali. Itu salah satu bukti bahwa di situ memang sebagai Wanasrama itu. Berarti antara Gua Selomangkleng, Candi Klothok sama Patirtaan ini kemungkinan ada hubungan ya? Ada kesatuan nggak terpisahkan gitu. Betul, ya, ada relevansinya seperti itu. Bahkan mungkin kalau bisa kita tarik garis ke atas lagi hingga sampai ke Selo Bale. Nah, karena Selo Bale itu ada guanya yang cukup panjang, cukup lebar, bisa memuat sampai 20 orang, dan ceruknya kalau nggak salah ada 5 ceruk mungkin tuh. Ada 5 ceruk kalau nggak salah. Yang kecil-kecil itu. Nah, itu satu ceruk kan satu orang pertapa gitu ya. Artinya itu banyak pertapa yang ada di sekitar sini. Berarti kehidupan di Klothok ini nggak sepi, Pak, ya dulu ya? Ramai, Pak, ya? Nggak sepi, karena gini juga hasil pendampingan ketika melakukan pembangunan kawasan kolam renang tahun 94 atau 97 ya, lupa ya, itu masih masih SPSP kalau nggak salah waktu itu memang pernah ditemukan struktur-struktur yang ada di situ. Jadi di depannya Selomangkleng itu atau bawah itu ada struktur-struktur yang cukup banyak yang mengindikasikan di situ ada pemukiman kuno. Nah, pemukiman masyarakat Wanasrama itu sendiri, itu yang kita duga seperti itu. Cuman sekarang kan sudah menjadi bagian dari kawasan wisata itu. Dan talut, adanya talut juga itu bisa kita indikasikan bahwa talut itu merupakan pagar pembatas kesakralan area. Talut yang berada di atasnya lapangan tembak Brigif itu membujur dari utara sampai ke selatan. Kita belum tahu ke selatannya, tapi saya pikir itu merupakan batas sakral, ya, batas sakral wilayah antar sakral dan profan. Jadi sangat luas, Pak, ya? Sangat luas sekali. Sampai di sini kan termasuk daerah selatan. Masih daerah selatan, saya begitu. Banyak teman-teman struktur. Banyak teman-teman struktur, dan itu semua menjadi sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk wisata, baik wisata edukasi, wisata spiritual, ataupun wisata masyarakat umum gitu ya. Dan ke depan harapan kita itu ada kolaborasi antara Perhutani, kemudian pemerintah kota maupun BPJB di dalam hal pengelolaan ini, sehingga pada akhirnya nanti itu bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ya, termasuk sumber daya airnya yang ada di sini. Mata airnya ini bisa menghidupi beberapa masyarakat yang secara tidak langsung maupun langsung dia terimbas perekonomiannya oleh keberadaan dari cagar budaya yang ada ini. Itu. Satu lagi, Pak, mungkin latar sejarah, Pak, dari temuan-temuan yang ada di Klothok, baik yang diekskavasi maupun yang sudah muncul sejak lama gitu, Pak. Kalau latar sejarahnya itu
mungkin kalau data ini ya, data arkeologisnya memang masih minim ya, artinya kita hanya mengenali dari beberapa angka tahun ya, kemudian ada beberapa tulisan pada di kuadrat. Nah, yang jelas bahwa dari sisi kesejarahan itu secara umumnya aja, secara globalnya itu bahwa di sini terdapat tinggalan yang sudah dimulai dari masa Kediri gitu ya. Artinya masa Kediri yang sudah mulai menempatkan para pertapa ya di area Gunung Klothok ini, dan itu berlanjut berkesinambungan hingga pada masa Majapahit gitu ya. Kontinuitas budaya yang tidak terputus, karena pada masa Majapahit pun mereka masih menghargai para leluhurnya. Ini tinggal leluhurnya yang perlu diuri-uri gitu ya, diuri-uri. Jadi ada suatu kawasan yang terdapat penambahan baru bangunan pada masa berikutnya gitu, yang untuk melengkapi ataupun mereka juga memperbaiki bangunan-bangunan leluhurnya, yang akhirnya menjadi salah satu yang melengkapi dari bangunan yang sudah ada gitu ya. Jadi orang kadang-kadang terjebak, ini bangunannya apakah bangunan masa Kediri, apakah ini Majapahit, padahal dari Kediri ya, Majapahit pun ada seperti itu ya. Itu. Tapi kalau dari personalnya kita memang tidak artinya belum menemukan nama tokoh yang ada kaitan langsung dari kawasan Gunung Klothok ini. Cuman kalau dari cerita tutur gitu ya, masyarakat mempercayai bahwa di sini sebuah wanasrama yang diperuntukkan bagi Dewi Gili Suci gitu ya. Ya, legenda betul. Ya mungkin saja seperti itu ya, karena memang kita tidak mendapatkan data yang memastikan bahwa Gili Suci ada di sini gitu ya. Tapi bisa jadi juga seperti itu gitu ya. Seperti itu. Mungkin untuk penutup Pak, saran dan harapan ke depannya Pak dari situs-situs yang ada di Klothok ini Pak. Ya, saran saya dan kedepannya itu bahwa kalau saya lihat sekarang itu ada pemanfaatan area hutan ya. Area hutan ini kemudian karena banyak struktur yang berada di kawasan hutan, dan masyarakat banyak yang menggunakan jalur adventure, trail maupun mobil, off-road. Nah, di beberapa tempat itu jalur itu memotong. Nah, ya, memotong struktur. Memotong struktur itu yang terjadi, yang saya lihat di sana. Dan beberapa juga seperti ini, mereka berada persis mungkin ini berada di atasnya ya. Jadi untuk kedepannya bahwa komunitas ini mungkin bisa mengalihkan gitu, bisa mengalihkan jalurnya, menjauhi dari struktur-struktur ini. Tapi ini juga harus ada peran dari perhutani sebagai pengelola kawasan ini untuk membuatkan sebuah peringatan atau aturan. Syukur-syukur kalau kawasan ini dipetakan di dalam sebuah kawasan kawasan hutan khusus, hutan istimewa gitu ya, yang sifatnya itu hutan konservasi atau hutan lindung yang melarang aktivitas yang bisa merusak sumber daya yang ada di kawasan Gunung Klothok ini, seperti itu. Itu harapan saya ke depan seperti itu. Jadi situs-situs yang ada ini maupun alamnya itu tidak rusak dan tetap lestari. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.